Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak dan ibu jamaah rahimahumullah mulia, wonten kesempatan menika kajian menika amargi kita sampun lebet bulan Dzulqa'dah lan badhe lebet bulan Dzulhijjah. Wonten dan menika insyaallah badhe nglangkuraken dinten perkawis dimasukkan kalian ibadah kurban. Sebenarnya pengertian kurban. Menika kita maos wonten buku-buku fikih. Kita mboten badhe panggil pembahasan masalah kurban. Karena istilah dalam fikih itu bukan kurban, tapi udhiyah. Tapi kalau dalam buku terjemahan ya kurban. Ini dalam bahasa Arab dalam buku fikih nggak ada pembahasan kurban yang ada udhiyah. Nah, udhiyah niku yang kurban bahasa kita. Menapa mak artosipun kurban atau udhiyah? Para ulama memberikan definisi bermacam-macam, ya, tetapi berbeda-beda, tetapi intinya sama, saling melengkapi. Jadi ketika para ulama itu menjelaskan suatu masalah agama, ya, itu ketika menjelaskan pengertian sesuatu istilah agama itu sering berbeda-beda. Tapi perbedaan seperti itu disebut dengan ikhtilaf tanawu', artinya perbedaan variatif. Perbedaan yang tidak kontradiksi, perbedaan yang saling melengkapi, jadi nggak ada masalah. Untuk ini kalau terakan penjelasan dari kitab Mausu' al-Kuwaitiyah yang ditulis oleh para ulama dari Kuwait. Mereka mengatakan makna udhiyah atau bahasa kita kurban adalah ismun lima yudzaka minan na'am. Kurban atau udhiyah itu adalah nama hewan ternak yang disembelih. Nama atau istilah untuk hewan ternak yang disembelih. Taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, fi ayyamin nahri, pada hari-hari penyembelian. Ya, hari-hari penyembelian ya menika tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau 11 atau 12 atau 13. Bisara itu maksusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi hewan itu punya syarat-syarat untuk disembelih. Insyaallah mungkin mari kita aturaken menapa syarat-syarat dari ibadah kurban atau udhiyah itu. Kemudian pembahasan kedua ya, tentang macam-macam penyembelian. Untuk melengkapi pembahasan ya, sebatas kita mengertos. Dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, beliau menyebutkan bahwa penyembelian itu ada beberapa macam. Pertama ada penyembelihan karena ibadah. Penyembelihan karena ibadah, yaitu orang menyembelih hewan dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti ibadah kurban di waktu Idul Adha atau ibadah ya hadyu di waktu umrah atau di waktu haji, atau termasuk juga akikah waktu kelahiran
ya anak pada hari yang ketujuh. Penyembelihan karena ibadah ini hanya khusus untuk Allah Ta'ala, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Itu penyembelihan dengan niat mengagungkan, merendahkan diri, dan mendekatkan diri kepada siapa hewan itu disembelih. Maka ini khusus untuk Allah Ta'ala. Berikatlah seperti menyembelih hewan tumbal-tumbal, yaitu termasuk untuk selain Allah Ta'ala, yaitu termasuk bentuk kemusyrikan. Kemudian ada penyembelihan yang dituntunkan, ya, seperti menyembelih hewan untuk jamuan tamu, untuk jamuan tamu. Ya, wonten Al-Qur'an Allah ngendikaken nalikanipun Nabi Ibrahim kedatangan tamu, ya beliau menyiapkan injih menika pedet panggang. Mereka kan biasanya kan ayam panggang, mereka pedet panggang. Ya, wajah abi ijlin samin. Ya, beliau datang dengan ya, pedet yang gemuk. Ini untuk memuliakan tamu. Yang ketiga yaitu penyembelihan untuk diambil manfaatnya, ya untuk dimakan sendiri atau dijual. Maka ini hukum asalnya mubah. Kemudian yang ketiga, pembahasan ketiga syariat ibadah kurban. Kedudukan syariat ibadah kurban. Kurban ini termasuk ibadah yang besar. Berikatlah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ya, ibadah kurban itu dengan ibadah salat. Dan Allah merintahkan Rasulnya untuk memurnikan ya, ibadah salat dan ibadah kurban ya untuk Allah Ta'ala semata. Antasipun wonten surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Allah ngendikaken qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya ibadah salatku, ibadah nusukku, ini ibadah kurban. Wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku orang yang pertama-tama muslim. Pertama-tama menyerahkan diri dari kalangan umat ini. Ugi Allah sebutaken wonten surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Terus ibadah salat dan kurban ibadah besar, sehingga Allah gabung dalam satu tempat. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan ya, dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menggabungkan dua ibadah yang besar ini, yaitu salat dan nusuk, menyembelih binatang, kurban. Kedua ibadah ini menunjukkan kedekatan hamba kepada Allah, ketawaduan hamba kepada Allah. Dia tunduk, dia menunjukkan kebutuhan dia kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, sehingga dia berani berkorban ya, walaupun mungkin dihabiskan berapa juta untuk itu. Kekuatan dan keyakinan kepada Allah dan ketentraman ketentraman hati kepada Allah, kepada janjinya, perintahnya, dan karunia-Nya. Itulah kaum muslimin sepakat ya, bahwa kurban disyariatkan. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan ajma'al muslimuna
ala masru'iyyatil udhiyah. Umat Islam telah sepakat menyembelih korban disyariatkan. Kemudian yang keempat, kita aturakan kali ringkas nih. Ini sebenarnya alhamdulillah sudah lengkap jadi buku, tinggal nyetak ini. Yang mudah-mudahan waktu yang lain kita bisa nyetak. Keutamaan hikmahnya. Kita sebutkan di antara hikmahnya, yang pertama taqarrub dan ketaatan kepada Allah. Ya, dengan orang berkorban itu salah satu bentuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dahulu Allah uji dengan perintah menyembelih anaknya. Padahal satu-satu anaknya, Nabi Ismail. Ya Allah sebutkan dalam surat As-Saffat kisahnya. Orang Nasara, ya, sebagian mereka mengatakan yang disembelih Nabi Ishak. Padahal dalam kitab mereka disebutkan juga bahwa yang disembelih itu anak Nabi Ibrahim satu-satunya. Dan dalam kitab mereka Perjanjian Lama disebutkan anak Nabi Ibrahim yang pertama itu Ismail. Mereka itulah perkataan Ishak itu perubahan dalam kitab mereka. Yang ketiga meladani Nabi Muhammad SAW, ya, karena beliau ya, biasa berkorban setiap tahun. Yang ketiga, yang keempat itu syiar agama Islam yang besar. Ya, syiar agama Islam yang besar. Ya, ini masing-masing saya sebutkan dalilnya, tapi ini saya sebutkan saja poin-poinnya, ya, karena mengingat waktu. Yang kelima, bukti iman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukti iman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian manusia yang mengagung-agungkan hewan sehingga tidak mau menyembelih hewan. Nanti mireng betul jenengan. Nanti mireng. Ada satu agama yang mengagungkan hewan, sapi, ya, sehingga nggak mau menyembelih hewan. Ya. Dan ada satu agama di Indonesia yang menganggap dalam ajarannya itu nggak boleh makan hewan, nggak boleh makan daging sama sekali. Ya. Itu keyakinan dalam agama. Ya, agama Buddha itu nggak boleh makan daging, harus vegetarian. Orang Hindu nggak boleh makan sapi, daging sapi nggak boleh. Maka ini bentuk keimanan kita kepada Allah Taala dengan menyembelih hewan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bukti kecintaan kepada Allah. Ya. Karena orang berkorban dia keluar harta, tapi dia lebih cinta syariat Allah Taala daripada hartanya. Bukti cinta kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, sarana zikir dan syukur serta ketundukan. Sarana zikir karena ketika korban juga disyariatkan untuk ya membaca takbir, ya. Bismillahi Allahu Akbar. Ketika menyembelih Bismillahi Allahu Akbar. Ya, kemudian membahagiakan diri dan keluarga. Jazakumullah. Ya, dengan berkorban membahagiakan diri dan keluarga. Apalagi di tempat-tempat tertentu, ya, yang orang nggak pernah, ada sebagian desa mungkin ada yang nggak pernah korban sama sekali. Bener-bener. Ada nggak? Ada seorang guru tempat saya cerita ketika dia KKN, ya, bahkan KKN-nya itu di tengah hutan gitu. Ya, dia cerita di situ nggak pernah ada korban sama sekali. Nah, KKN itu diminta oleh imam masjidnya, kalau bisa ada korban mas. Boleh bilang ke kampusnya dikirim 2. Dikirim 2, ini masih kurang mas. Lah pripun ke kampus mung kalih. Akhirnya teman-teman iuran, mahasiswa itu iuran. Ya. Baru iurannya terus niki dereng beras mas. Lah pinten beras ya paling ora 50 kilo. Itu di satu pelosok itu, di tengah hutan, ya, di daerah Jember. Ya. Di hutan. Masya Allah.
Bareng ngono setelah lulus, ya sekarang ngajar di tempat saya. Setelah lulus S1, di WA, Mas carikan korban Mas. Wah, niki kula nggih korban ini susah. Maksudnya ada tempat-tempat yang seperti itu. Maka kalau orang berkorban ya itu bisa menyerahkan diri dan keluarganya. Kemudian sarana kerukunan masyarakat, ya. Karena orang yang berkorban kan diperintahkan makan sebagian, diperintahkan nyimpen sebagian, diperintahkan untuk mensedekahkan sebagian. Ya kan jadi sarana untuk kerukunan masyarakat, nggih mboten? Sosial. Ya. Kemudian yang ke-10 bukti keagungan agama Islam. Ya, bukti keagungan agama Islam, ya, dengan syariat kurban. Dengan setiap tahun itu, ya, kalau zakat fitri kan makanan pokok, lawe sok ben. Waktu Idul Kurban lawe. Kemudian banyak hadis menerangkan keutamaan kurban secara khusus, ya, tetapi banyak hadis tentang itu tidak sahih. Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, seorang ulama pengikut Imam Malik, mengatakan, "Laisa fi fadlil udhiyah hadisun sahih." Tidak ada tentang keutamaan kurban hadis sahih yang khusus tentang kurban. Waqad arwan nasu fi ajaiba lam tasih. Orang-orang telah meriwayatkan tentang keutamaan kurban, ya, hadis-hadis aneh. Minha diantaranya qauluhu, katanya sabda Nabi SAW, innaha matoyakum ilal jannah. Ya, kurban itu adalah kendaraan-kendaraan kamu menuju surga. Ya, ini kata Imam Ibn Arabi Al-Maliki dalam kitab Aridatul Ahwadi, Sarah Sunan Tirmidzi. Ya, ini hadis tidak sahih, bahkan palsu. Pernah dengar hadis ini gimana? Ya. Mereka sebagian mereka mengatakan karena kendaraan ke surga, ya seumur hidup cukup sekali kurbannya. Pernah mendengar? Ada pendapat seperti itu. Karena ada kendaraan ke surga, maka seumur hidup cukup sekali. Betul kurban dong. Aku demen wis kurban, aku wis di kendaraan. Ya. Ada juga yang karena hadis yang palsu ini, ya, ada yang mengatakan yang kurban aja urunan, kurban ya siji. Ya masa umben nggo sapi mbok tumpai wong pitu. Pernah dengar kan? Belum pernah dengar? Ya, ini akal-akalan. Ya, ulama sepakat bahwa untuk sapi dan untuk lembu boleh, untuk rombongan boleh. Kemudian pembahasan berikutnya tentang hukum kurban. Para ulama beda pendapat tentang hukum kurban, jadi dua pendapat. Ya, pertama, wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Ini pendapat Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, Imam Al-Auza'i, ya, ulama dari Syam, Imam Abu Hanifah, ulama dari Kufah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapat, ya, ulama dari Baghdad, Imam Laits bin Sa'ad, ulama dari Mesir, ya, dan termasuk sebagian pengikut Imam Malik. Dan ini pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pilihan yang dipilih pendapat di Syekh Utsaimin, juga pendapat Syekh Ali bin Hasan Al-Khalabi Al-Athari rahmatullah alaihi. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man kana lahu sa'ah wa lam yudakhi fala yaqrabana musallana. Barang siapa memiliki kelabangan harta namun tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan korban itu hukumnya sunnah mu'akadah. Bagi yang mampu, sunnah mu'akadah. Berikatulah Syekh Muhammad Al-Amin As-Sangkiti rahmatullah alaih mengatakan dalam kitab beliau Tafsir Adwaul Bayan, maka selayaknya orang yang mampu berkorban tidak meninggalkan kurban, ya, karena memang
tadi demikian. Karena dengan berkorban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pembahasan yang keenam, ya, syarat sah orang yang berkorban. Jadi berkorban itu ada syarat sahnya. Pertama, orang muslim. Orang muslim, karena seluruh amal soleh itu diterima oleh Allah Ta'ala dengan syarat orang Islam atau orang iman. Ada nggak orang yang non muslim ikut kurban? Ya, ada nggak? Nah, kalau bisa dinasihati, jangan mangku Islam biar kurbannya diterima. Dalil-dalilnya banyak sekali ya. Ini sehingga mungkin kita lewati dalil-dalilnya. Ya. Yang kedua, berakal. Orang itu berakal. Karena korban itu ibadah butuh niat. Ya, sedangkan orang nggak berakal nggak bisa niat. Yang ketiga, mumayyiz. Ya, mumayyiz itu artinya anak yang sudah bisa membedakan sesuatu, sudah bisa memahami pembicaraan orang. Umur 6, 7 tahun, itu mumayyiz. Karena semua ibadah sahnya itu disyaratkan mumayyiz. Maka kurban juga ibadah. Yang keempat, niat ikhlas. Ya, tekad berkurban, ya, niatnya ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan ketujuh, syarat sah hewan. Kalau tadi syarat sah orang yang berkurban. Yang ketujuh, syarat sah hewan. Pertama, jenis hewan. Jenis hewan itu harus hewan ternak. Sehingga nggak boleh kurban dengan hewan liar. Hewan ternak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Ya, surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Jadi harus hewan ternak, nggak boleh hewan liar. Napa contoh hewan liar ya, umpamanya kijang. Apa hewan ternak itu mencakup 4 ya, dengan kesepakatan ulama. Unta, sapi atau kambing. Kambing dengan 2 jenis, ya, yaitu kambing yang sedikit bulunya, bahasa Arabnya ma'is, seperti kambing Jawa. Ya, kemudian kambing yang banyak bulunya, domba dan semacamnya, ya, yang disebut dengan do'n. Imam Ibn Abdul Bar, salah seorang ulama besar pengikut Imam Malik, mengatakan, "Walladhi yudhaha bihi bi'ijma'in minal muslimin." Yang boleh dijadikan hewan kurban dengan kesepakatan kaum muslimin, al-azwaj ats-tsamaniyah. Ya, 8 ya, jenis hewan. 8 jenis hewan. Apa itu? Wahya ad-dha'nu wal ma'is wal ibil wal baqar. Pertama, dha'n domba, jantan atau betina. Domba itu kambing yang banyak bulunya, ya, gembel atau semacamnya. Wal ma'is itu kambing yang sedikit bulunya, ya, kambing Jawa dan semacamnya. Wal ibil, unta. Wal baqar, dan sapi, jantan atau betina. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fil afdal min dzalik, tetapi ulama beda pendapat mana yang paling utama dari unta atau sapi atau kambing. Ini jenisnya. Maka tidak boleh kurban kelinci, ya, ayam, ya, kijang, nggak boleh. Ya, ada ulama yang membolehkan, tapi ya, pendapatnya menyelisih ijma dan menyelisihi praktek Nabi dan sahabat. Walaupun ada yang bolehkan, ada ulama Mesir yang bolehkan, ya, kurban dengan ayam.
Tetapi kalau pendapat tanpa dalil ya itu nggak boleh dipegang. Kemudian syarat yang kedua, syarat umur. Umur ya. Jadi syarat hewan sah kurban itu umurnya yaitu harus tsaniyah atau musinnah. Hewannya harus tsaniyah atau musinnah. Apa tsaniyah atau musinnah? Hewan yang tsaniyah atau musinnah maksudnya hewan yang sudah ganti gigi, sudah poel. Umurnya berapa? Ya, para ulama memberikan penjelasan kalau unta ya itu 5 tahun minimal. Kalau sapi 2 tahun minimal. Kemudian kalau kambing yaitu 1 tahun minimal. Itu umumnya demikian, walaupun dalam praktek juga tergantung makanan hewan itu. Saya pernah tanya seorang hewan yang ngopeni kambing itu, ya, kadang-kadang makanan juga berpengaruh. Jenis yang dimakan itu dengan poelnya itu juga berpengaruh. Kecuali domba. Kalau domba boleh belum tsaniyah, boleh domba jaza'ah. Domba jaza'ah itu domba yang umurnya 6 bulan ke atas. Itu dalil-dalilnya dari hadis-hadis Nabi SAW tentang umur tadi. Al-Bara' bin Azib ya mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda ya ketika khutbah Idul Adha, inna awwala ma nabda'u fi yaumina hadha an-nusalli. Sesungguhnya pertama kali yang kita mulai di hari ini Idul Adha kita salat. Tsumma narji fananhar. Kemudian kita kembali untuk menyembelih kurban. Faman fa'ala dzalik, barang siapa melakukan itu yaitu salat dulu ya kemudian pulang nyembelih kurban, faqad asaba sunnatana, maka dia telah menetapi sunnah kami, ajaran kami. Wa man nahara qabla shalah, barang siapa nyembelih kurban sebelum salat, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, maka itu daging yang dia berikan kepada keluarganya, laisa minan nusuk fi syai', tidak termasuk kurban. Faqala rajulun minal ansar yuqalu lahu Burdah bin Niyar. Seorang laki-laki Ansar yang bernama Abu Burdah bin Niyar mengatakan, "Ya Rasulullah, dabahtu." Ya Rasulullah, aku sudah terlanjur nyembelih. Jadi sebelum berangkat ke tempat salat Idul Adha sudah terlanjur nyembelih. Wa indi jaza'atun khairun min musinnah. Tetapi di rumah aku masih memiliki kambing jaza'ah. Ya 6 bulan ke atas belum poel. Khairun min musinnah, tapi lebih baik dari musinnah. Lebih baik dari yang udah poel. Yang mungkin gemuk ya. Yang udah poel tadi mungkin agak kurus gitu. Faqala Nabi mengatakan ij'alhu makanah. Ya, jadikanlah kambingmu yang jaza'ah yang baru 6 bulan ke atas itu sebagai gantinya yang sudah disembelih, walan tufiya au tajziya an ahadin ba'daka, tetapi tidak mencukupi seorang pun setelahmu. Ini khusus kamu. Khusus kamu. Dari hadis ini ulama mengatakan bahwa untuk hewan-hewan memang disyaratkan musinnah ya atau poel ya, kecuali domba. Ya, kalau domba ya boleh belum poel ya, dengan hadis yang lain ya, hadis sahabat bernama Mujashih radhiyallahu anhu yang beliau pernah mengatakan Nabi SAW bersabda, innal jadha'a yuwafi minhu tsani. Kambing jadha'ah ya domba jadha'ah itu mencukupi dari hewan yang tsaniyah. Jadi khusus untuk domba maka dibolehkan ya sebelum poel. Ya,
domba. Profesor Dr. Husamuddin Affanah, ya, salah seorang guru besar ulama dari Palestina, ya, beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Mufassal fi Ahkami Al-Udhiyah, ya, jadi hukum rinci tentang masalah kurban, ya. Al-Mufassal fi Ahkami Al-Udhiyah, beliau mengatakan ittafaqat jumhur ahli ilm, mayoritas ulama sepakat ala annahu la yujzi'u minal ibil wal baqar wal ma'iz ila thaniyah, tidak sah kurban, ya, berupa unta, sapi dan ma'iz kecuali yang sudah thaniyah, poel, fama fawqahu, dan ke atas. Wa yujzi'u minal dha'an al jadha' fama fawqahu, tetapi untuk domba cukup jada'ah, kemudian ke atas. Jadi kalau domba umurnya boleh 6 bulan ke atas, tapi selainnya harus sudah poel. Jelas gimana? Kemudian syarat ketiga, selamat dari 4 cacat. Ya, sahabat Al-Bara bin Azib mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, la yajuzu minadh dhahaya arba'un, 4 hewan tidak boleh, ya, untuk kurban. Al-aura al-bayyin awaruha, pertama buta sebelah, yang nyata butanya. Dalam sebagian buku terjemah, ya, al-aura diterjemahkan dengan buta matanya. Ini pertama terjemahnya salah. Yang benar aura itu buta sebelah mata. Tetapi ulama mengatakan, kalau buta sebelah mata nggak boleh, apalagi buta dua-duanya. Ya, paham nggak maksudnya? Kalau diterjemahkan buta, ya, dua-duanya buta, berarti kalau satu, ini nggak apa-apa, yang mau suci toh, butane. Ya, ini terjemahnya yang salah. Al-aura itu buta sebelah mata. Ya, tapi kalau buta sebelah mata aja nggak boleh, apalagi dua-dua. Yang kedua, al-arja al-bayyin arajuha, ya, hewan yang pincang, yang nyata pincangnya. Yang pincang, nyata pincangnya. Gimana kok nyata pincangnya? Lakunya kan deglik, oh nyata pincang. Ya. Apalagi kakinya patah, lebih nggak boleh. Yang ketiga, wal maridatu al bayyin maraduha, hewan yang sakit, nyata sakitnya, jelas sakitnya. Itulah beberapa tahun yang lalu MUI Pusat Jakarta, ketika waktu kurban itu banyak PMK, ya, mengenai sapi, membuat fatwa. PMK ada 2 jenis, yang sakitnya nyata dan nggak nyata. Ya, yang nyata nggak boleh, yang nggak nyata boleh. Ada fatwa MUI beberapa tahun yang lalu ketika korban kemudian PMK marah. Ya, PMK, ya, penyakit kuku dan mulut, ya, sapi. Yang keempat, wal ajfa allati la tunqi, ya, hewan yang lemah atau kurus yang tidak ada sumsumnya. Korban kok mau longlit. Ngapa longlit? Balung atau kulit yang dipangan opo. Ya. Korban itu dipersembahkan kepada Allah Ta'ala, pilih yang bagus, gemuk. Lihatlah para sahabat, mereka digemukkan dulu. Kalau beliau pilih yang gemuk, oh larang Pak. Ya, larang. Kalau ikhlas dan mampu, ya bagus. Ya. Syarat yang keempat, penentuan hewan kurban dan pemiliknya. Para ulama secara umum sepakat hewan kurban harus tertentu. Ya, maksudnya tertentu ini hewan yang untuk dikurbankan. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang metode penentuannya. Sebagian ulama, yaitu mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, mengatakan penentuan itu dengan perkataan, ini hewan kurban. Mazhab Hanafiyah mengatakan penentuan ini dengan membeli hewan dan meniatkan sebagai kurban. Ya, pokoknya mesti tuku
niat kurban ya iki hewan kurban. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah harus dengan perkataan. Enggak cukup dengan cuma beli dan niat. Kemudian Malikiyah berpendapat penentuan itu dengan ketika nyembelih. Ketika nyembelih ini memang untuk kurban, ketika nyembelih. Dan itu penjelasan Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih, ya beliau menguatkan pendapat Malikiyah. Ya, karena memang kata beliau enggak ada dalil bahwa dengan membeli dan niat itu sudah cukup sepenentuan, enggak ada dalil. Atau dengan perkataan juga enggak ada dalil padanya. Tapi dengan penyembelihan ya. Ya, itu perkataan Imam Syaukani dalam kitab beliau Sailul Jarar. Ya, kata beliau, "Fadh-dhahir annahu la farqa baina mastarah wa ma lam yastarih." Yang nampak bahwa tidak ada perbedaan antara apa yang telah dia beli atau apa yang dia belum beli. Idh annahu idza dzabahahu bi niyatil udhiyah, karena sesungguhnya jika dia telah menyembelihnya dengan niat berkorban, wa wafa biha alaihi, dan dia memenuhi kewajibannya, wasara fa'ilan lima sarahullah li ibadihi minadh dhahaya, maka dia telah melakukan penyembelihan korban yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau menguatkan pendapat Malikiyah pada menteri ketika menyembelih. Dikatalah Nabi SAW ketika menyembelih itu ada doanya. Ya, antara lain sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan ya bahwa Nabi SAW menyembelih kambing, beliau mengatakan Bismillahi wallahu akbar hadza anni. Ya, hadza ini penentuan ini. Hadza anni ini. Ya, korbanku wa amman lam yudhahi min ummati, dan korban dari umatku yang tidak berkorban. Ya, tapi kata para ulama bahwa mengorbankan untuk orang yang tidak berkorban ini khusus perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika menyembelih itu ditentukan. Ini ya tadi sujud Nabi. Atau doa Nabi yang lain, beliau mengatakan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Dikatalah ketika nyembelih harus jelas. Ini korban ini milik siapa? Karena ada doanya tadi. Ya. Nabi berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, bismillah, Allahu akbar. Ada doanya. Maka pada penentuan ini untuk korban. Ya, jangan sampai korban tapi enggak jelas. Ini korban untuk siapa nih yang korban? Kan ada sebagian daerah, ya, satu masjid uruan, ya, kemudian dapat hewan, kemudian disembelih begitu saja, ini untuk siapa? Karena nanti ada syarat-syarat kalau sapi, unta boleh rombongan maksimal 7 ya maksimal kalau untuk sapi, kalau unta maksimal 10, kalau kambing nggak boleh iuran. Ya, karena ada sebagian masjid yang iuran untuk kambing. Betul. Ada sebagian masjid. Lah kowe mampune piro? 200 ya 200. Kowe piro? 100 ya 100. Terus entuk 3 yuta. Siji wedhus. Niatnya siapa ini? Ya. Padahal kambing itu cukup untuk 1 orang. Datang sekolahnya pripun, Pak? Ya, dulu kan kita sekolah kan gitu. Iuran untuk kurban. Ya, kata Syekh Mansur Salman itu latihan kurban. Cilik-cilik rabu latihan kurban. Syarat yang kelima ya bahwa kurban itu harus dari hasil yang baik. Ya, maksudnya hasil yang baik itu nggak boleh kurban hasil curian. Nyolong, gobo kurban. Atau korupsi untuk kurban. Ya. Nggak boleh. Allah mengatakan Nabi SAW bersabda innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Ya, Allah Ta'ala itu thayyib, suci. Wa la yaqbalu illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang suci. Ya, hadis Imam Muslim, Tirmidzi, Imam Ahmad. Ini, jadi ada 5 syarat hewan kurban. Pertama jenisnya ternak, yang kedua umurnya, yang ketiga selamat dari 4 cacat tadi, yang keempat ya penentuan hewannya tadi,
Yang kemudian yang kelima, hasil dari harta yang baik, dari yang halal. Kemudian tentang berkorban domba tadi, ya, udah kita lewati aja pembahasan tentang domba tadi disebutkan. Nabi Ibrahim itu korbannya domba dahulu. Nabi Muhammad banyak sekali hadis-hadis menyebutkan berkorban domba. Ya, ketika di Madinah beliau selalu domba. Ya, tapi Nabi pernah berkorban sapi ketika haji wada. Ya. Kemudian sahabat juga pernah rombongan sapi ketika di safar. Ya. Kemudian syarat sah waktu penyembelihan. Ya. Pertama, awal waktu penyembelihan, ya, itu setelah sholat id. Sebagian ulama mensyaratkan setelah sholat id dan setelah imam menyembelih. Karena di antara kebiasaan Nabi SAW, beliau berkhutbah, setelah khutbah itu langsung nyembelih langsung di situ tempatnya. Ya, tapi sekarang ini kayaknya nggak ada yang mengamalkannya. Ya, dan susah ya mengamalkan. Tapi Nabi begitu. Nabi itu khutbah, kemudian turun khutbah, ya, turun khutbah, kemudian beliau nyembelih di situ. Kata para ulama di antara hikmahnya mencontoh cara nyembelih Nabi. Ya. Ini apa? Mungkin kita belum pernah melihat orang yang mengamalkan hadis ini. Yang jelas korban itu setelah sholat id. Adapun akhir korban yaitu hari-hari tasyrik. Ya, Nabi bersabda, wa kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Semua hari-hari tasyrik itu waktu penyembelihan. Hari tasyrik itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Pembahasan berikutnya ke-11 itu jenis hewan kurban paling utama. Ada yang mengatakan yang paling utama itu unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Apa alasannya? Karena alasannya dilihat dari harganya. Ya, karena zaman Nabi SAW itu unta itu 2 kali lipat dibandingkan sapi. Ya, kemudian sapi itu di zaman Nabi SAW kurang lebih 10 kali lipat dibandingkan kambing. Di zaman Nabi SAW. Ya, itulah yang paling baik itu unta, kemudian sapi, kambing. Ya, maksudnya di sini nyembelih sendiri, nggih. Unta sendirian, kemudian sapi sendirian, kemudian kambing sendirian. Ya, kalau sendiri maka unta paling baik. Kenapa? Paling mahal. Kemudian Bismillah mengatakan, ya, kalau yang pertama tadi pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, sebagian Malikiyah. Pendapat kedua, yang paling baik itu domba, lalu sapi, lalu unta. Ini pendapat dari Malikiyah, menurut Imam Malik. Imam Malik. Alasannya bahwa Nabi Ibrahim korbannya domba. Nabi Muhammad SAW ya seringnya domba. Nabi dan sahabat di Madinah itu ya selalu domba kalau di Madinah. Pendapat ketiga, yang paling baik itu yang semakin banyak dagingnya. Semakin banyak dagingnya semakin utama. Ini perbedaan pendapat yang enggak masalah ya. Amargi jangan sampai berdebat sing paling apik iki paling iki ning ora korban kabeh. Kemudian tempat penyembelihan ya. Tempat penyembelihan kalau bagi imam ya itu dianjurkan di tempat sholat. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanharu aw yadbahu bil musalla. Bahwa Nabi SAW biasa berkorban ya, unta atau menyembelih kambing itu di musola, tempat sholat. Ya, di tempat sholat.
Tempat sholat Nabi itu kalau kita di Madinah, ya tempat sholat id Nabi kalau kita di Madinah, di Masjid Nabawi itu yang dikelilingi pagar seluruhnya, ya, itu di luarnya, ya di sebelah baratnya, ya barat, ya barat utara, ya barat utara di sana ada kayak tanah lapang, kemudian ada dua masjid terkenal dengan nama Masjid Ghamamah atau Masjid Abu Bakar dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Ada dua masjid sebesar gini mungkin satu masjidnya berdekatan. Ada Masjid Abu Bakar juga disebut Masjid Ghamamah, kemudian ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya di situ dahulu itu tempat sholat id Nabi SAW. Ya. Kalau sekarang ya di itu maksudnya tempatnya tadi di sebelah Masjid Nabawi di luar pagar, ya agak ke barat utara. Dulu di sana. Kemudian juga boleh menyembelih di rumah, ya, sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan begitu. Nabi pernah menyembelih di rumah sendiri. Dalam hadis dari riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan lain-lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW memerintahkan agar disiapkan kambing gibas untuk disembelih kurban, kambing yang bertanduk, ya kemudian kakinya hitam, kemudian perutnya hitam, kemudian matanya hitam, ya maka gibas itu pun didatangkan dan beliau akan menyembelih, akan menjadikannya hewan kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, ya Aisyah halummi al-mudyah, wahai Aisyah bawa ke sini pisaunya. Kemudian beliau bersabda, iskhadhiha bihajar, asahlah dahulu dengan batu, diasah dahulu. Ya, maka Aisyah mengasah pisaunya. Kemudian Nabi mengambil pisau itu dari Aisyah, kemudian beliau meletakkan kibasnya, mengambil kibasnya dan membaringkannya dan menyembelihnya. Beliau berkata, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Jadi boleh berkurban di rumahnya. Ya. Kemudian musafir, kalau orang musafir maka menyembelih di mana dia berada. Ya, ketika para sahabat dan Nabi bersafar, ketemu bulan Dzulhijjah, mereka menyembelih di sana. Ya. Kemudian sekarang biasanya nyembelih itu tempatnya satu kampung, satu tempat gitu, guys. Namanya satu kampung, oh di sana semua, ya nggak ada masalah. Karena memang tidak ada ketentuan, ya di mana. Tapi jangan sampai orang itu berkorban, korbannya di jauh kemana, tetangganya nggak tahu. Ya. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ya. Padahal korban itu kan supaya dimakan sebagian oleh diri dan keluarganya, disimpan sebagian, disedekahkan sebagian. Masa ada orang korban semua tetangga nggak tahu? Ya. Saya korbannya di pusat sana, umpamanya. Kemudian syarat sah, ya, syarat sah dan kewajiban dalam penyembelihan. Ya. Pertama, yang berkorban itu, yang menyembelih korban ya harus seorang muslim, kemudian berakal, kemudian mumayyiz. Ya. Orang muslim, berakal dan mumayyiz. Karena ini masalah berkaitan dengan masalah ibadah. Yang kedua, dia berniat untuk menyembelih. Ya, dia niat lillahi ta'ala untuk menyembelih. Yang ketiga, membaca bismillah. Yang keempat, ya, termasuk syarat penyembelihan, dia mengalirkan darah yang ada di leher, ya, dengan benda yang tajam, ya, dengan benda yang tajam. Nabi SAW bersabda, ya, di dalam hadis beliau, ma'an haroddam, ya, semua alat yang bisa mengalirkan darah
wa dzukira smullah alaih, dan disebut nama Allah, fakulu, silahkan kamu memakannya. Ma lam yakun sinnan au dhufran, selama alat itu bukan kuku atau bukan tulang. Maksudnya nggak boleh nyembelih dengan alat dari tulang, nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Mungkin ada istilahnya pisau dari tulang umpamanya, nggak boleh dipakai. Atau orang Habasah zaman dahulu ngingu kuku panjang untuk nyembelih. Itu kebiasaan orang Habasah zaman dahulu, nggak boleh. Kemudian penyembelihan yang sempurna itu apabila terputus 4 perkara. Pertama 2 urat leher, yang ketiga tenggorokan, yang ketiga kerongkongan. Jika 4 terputus ini sempurna. Minimal yang terputus itu urat leher, urat yang lewat darah itu. Yang sempurna 4 ini, itu sempurna dan ulama sepakat itu paling sempurna. Kemudian ada adab sebelum menyembelih. Pertama menajamkan pisau, tadi telah kita sebutkan hadisnya juga. Yang kedua ketika menajamkan pisau tidak di depan hewan. Jadi hewan itu diberuk lagi digungkal. Nggak boleh, hewan itu punya perasaan. Hewan bisa nangis. Jangan pernah ngertos hewan nangis. Nanti ngertos nggak? Bisa nangis hewan. Kemudian yang ketiga menuntun hewan dengan baik, dituntun dengan baik. Umar bin Khattab pernah melihat seseorang menyeret kambing dengan kakinya untuk disembelih. Seret gitu. Kata Umar bin Khattab, "Wailah, celaka kamu. Qudha ilal maut qaudan jamilan." Giringlah menuju kematian dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang kuasa, seret. Ini sah bengok-bengok tulung-tulung. Itulah adab Islam yang bagus. Kemudian yang ke-16, adab-adab saat menyembelih. Hewan itu dibaringkan, ketika menyembelih dibaringkan. Selain unta, jadi kalau sapi dibaringkan, kambing dibaringkan. Kalau unta dengan berdiri, Nabi SAW, unta itu dengan berdiri. Kalau unta itu istilahnya nahar, itu seulu hatinya. Kalau kambing dan sapi dabah, dipotong. Sekarang bisa dilihat di YouTube, antum lihat aja. Menahar unta ada. Ditusuk gitu. Yang kedua menghadapkan ke kiblat. Ini sunnah, bukan wajib. Menghadapkan ke kiblat. Jadi kalau kita di sini berarti kepalanya di selatan berarti. Kepalanya di selatan. Yang ketiga, lebih utama menyembelih sendiri, namun boleh mewakilkan. Nabi SAW biasa nyembelih sendiri. Kalau jenengan wani, belah dewi. Kalau wanita boleh nggak nyembelih sendiri? Boleh, kalau berani. Kalau berani boleh. Di zaman Nabi pernah ada wanita nyembelih. Tapi kalau nggak berani, boleh disembelihkan orang lain, boleh mewakilkan. Nabi pernah mewakilkan Ali bin Abi Thalib untuk nyembelih unta-unta beliau. Kemudian yang keempat, niat dalam hati, baca bismillah, takbir, dan doa. Tadi telah kita sebutkan doanya. Bismillah, ya Allah Akbar, Allahumma taqabbal min. Siapa disebutkan namanya? Wa ali, dan keluarga fulan. Mboten apal ibu so Jawa ora apa-apa. Allah memang ngertos itu. Allah mugi paduka tampi kurban saking Pak fulan keluarganipun fulan. Bismillah Allah Akbar. Tapi kalau Bismillah Allah Akbar ampun diterjemahke. Masuk Bismillah Allah Akbar iso. Kalau doanya enggak apa-apa bahasa Jawa, bahasa Indonesia.
Kemudian di sebagian tempat ada orang yang ketika nyembelih itu bacakan sholawat bersama-sama. Kemudian bacaan basmalah bersama-sama. Nah, timbrang mboten jenengan? Belum pernah dengar? Ada di video-video itu orang itu disolawatkan dahulu, nggak dituntunkan. Ketika menyembelih boleh minta tolong orang lain untuk memegangkan, dipegangi boleh. Ya, itu Nabi pernah yang memerintahkan seseorang untuk membantu memegangi hewan beliau. Kemudian ketika menyembelih tadi disebut nama Allah dan tidak boleh menyebut nama selain Allah, ya, umpamanya Bismi Nabi, ya, atau wali, ya, nggak boleh. Kemudian menyembelih dengan cara terbaik, ya, dengan pisau yang tajam, dengan segera, ya, tidak menyiksa. Kemudian ada beberapa kesalahan seputar menyembelih, yang menyembelih dengan alat yang tumpul, menajamkan pisau di hadapan hewan, menyembelih hewan lain melihat. Ini, oleh karena perlu ditutupi. Karena nanti jadi giras, ya. Hewan itu punya perasaan. Kemudian yang keempat, mengeraskan niat dalam menyembelih dan menganggap kalau tidak mengeraskannya maka sembilan tidak sah. Yang benar doanya tadi nggak apa-apa didengar orang lain, nggak apa-apa. Itu diantara. Kemudian hal-hal yang dibolehkan setelah penyembelihan, pertama yaitu orang yang berkorban boleh memakan hewan kurbannya. Nabi yang bersabda dalam hadis Imam Ahmad, "Idza dhaha ahadukum falyakul min udhiyatihi." Ya, apabila seseorang dari kamu berkorban, hendaklah dia memakan sebagiannya. Ada anggapan sebagian orang, kalau kurban itu sudah diserahkan kepada Allah, enggak boleh ngambil. Nah, terus gue sapa? Gue panitia. Nah, dihapusi senengnya. Ya, itu enggak benar. Saya pernah ditanya seperti itu. Ya, di satu daerah, enggak boleh. Kemudian diperintahkan mensedekahkan sebagian. Kemudian dibolehkan menyimpan sebagian. Nabi mengatakan, fakulu, silahkan makan hewan kurban. Waddakhiru, silahkan menyimpan hewan kurban. Wattajiru, silahkan mengambil pahala dengan hewan kurban. Ya, yaitu dengan diberikan orang lain. Kemudian jika ada yang bisa dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan. Umpamanya tulang kulitnya untuk girbah kalau di zaman Nabi. Ya, kulitnya untuk girbah. Girbah itu wadah air. Kalau bisa dimanfaatkan boleh. Kemudian ada pembahasan berapa banyak sahibul kurban boleh mengambil bagiannya. Ya, berapa banyak ya, sahibul kurban boleh mengambil bagiannya. Ya. Mujahid rahimahullah ya, mengatakan Abdullah bin Mas'ud pernah mengutus seseorang dengan membawa korban unta betina. Ya. Kemudian dia bertanya, kaifa asna biha? Bagaimana aku harus melakukannya? Kul anta wa ashabuka thuluthan. Kata Ibnu Mas'ud, kamu makanlah dan teman-temanmu sepertiga. Wab'ats ila arabina thuluthan. Berikan kepada orang-orang Arab Badui sepertiga. Wa tasaddaq bithulus. Kemudian sedekahkanlah sepertiga. Ya. Jadi ada beberapa riwayat dari sahabat ya, Abdullah bin Mas'ud yang beliau mengatakan ya, supaya orang yang berkorban itu memakan sepertiganya. Ya. Memakan sepertiganya. Demikian pula Ibnu Umar diriwayatkan beliau mengatakan thuluthun li ahlik, sepertiga untuk keluargamu. Untuk keluargamu, wa thuluthun laka, sepertiga untuk kamu, wa thuluthun lil masakin, sepertiga untuk orang-orang miskin. Maksudnya bahwa sepertiga untuk sedekah,
sepertiga ya bisa untuk kamu sekeluarga besar, sepertiga untuk dirimu dan keluargamu sendiri. Tetapi dalil yang menentukan maksimal sepertiga dari Nabi tidak ada. Oleh karena itulah Junullah mengatakan ya tidak ada ketentuan hal ini. Seandainya orang itu berkorban dan dia nggak ngambil semuanya boleh saja, tidak ada masalah. Kemudian larangan-larangan seputar korban. Pertama, orang yang berkorban ya setelah punya niat berkorban, setelah punya hewan korban, mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai hari penyembelihan tidak boleh memotong kuku dan rambutnya. Kuku dan rambutnya orangnya, bukan hewannya. Dalam hadis Imam Muslim Nabi bersabda, "Idza dakhalatil asru." Apabila sudah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhahiyah, dan seseorang dari kamu berniat untuk berkorban, fala yamassa min sya'arihi wa basyari syai'an, maka janganlah dia memotong rambutnya, demikian pula mengambil kulitnya sesuatu pun. Ya, kulitnya mungkin ada yang luka, kemudian dipotong, ya jangan. Ini bagi orang yang akan berkorban. Sebagian orang mengatakan tidak boleh memotong rambut hewan kurbannya. Ini tidak benar, itu kesalahan memahami hadis, ya, enggak benar. Karena dalil-dalil menunjukkan yang dimaksudkan orangnya. Kemudian larangan yang kedua, menjual sebagian dari hewan kurban, ya, dagingnya atau kulitnya. Nabi SAW diriwayatkan bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Hadis dari Imam Al-Hakim Al-Baihaqi, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Ya. Maka orang yang berkorban tidak boleh menjual sebagian hewan kurbannya. Kalau dia sudah berikan kepada seseorang, ya, atau sesuatu, ya, beberapa orang mereka jual boleh, ya, karena bukan orang yang berkorban. Kemudian menjadikan sebagiannya sebagai upah, ini tidak boleh. Ya. Nabi SAW merintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi badanah beliau ketika haji, ya. Kemudian beliau diperintahkan untuk membagikan dagingnya, kulitnya, kemudian pakaiannya, pakaian untanya, dan tidak memberikan kepada jagalnya sesuatu pun darinya. Dan Nabi mengatakan nanti saya akan memberi sendiri, yaitu dengan upah dari beliau. Nabi mengatakan nahnu nu'tihi min indina, kami akan memberikan sendiri. Berlama menjelaskan bahwa hewan yang dikorbankan untuk Allah Ta'ala, maka nggak boleh diambil sebagian untuk upah, nggak boleh. Kalau mau beri upah dengan uangnya sendiri. Kemudian pembahasan tentang menyembelih korban untuk orang yang telah meninggal dunia. Betul-betul. Orang korban niatnya untuk orang yang meninggal. Ya. Ulama beda pendapat, tetapi yang paling selamat tidak dilakukan. Ya. Karena tidak ada di zaman Nabi SAW hadis yang sahih tentang hal tersebut. Ya, Dr. Ala Sya'ban Za'farani mengatakan dalam pembahasan beliau, ya, tidak disyariatkan berkorban untuk orang yang telah mati secara tersendiri. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan ini dibenci oleh para ulama Malikiyah. Ya, dengan dalil-dalil disebutkan banyak beberapa dalil tentang hal ini. Kemudian pembahasan terakhir ini hadis-hadis lemah dan palsu seputar korban. Ini ada, saya sebutkan ada 9 hadis palsu, ya mungkin tidak kita sebutkan semuanya karena sudah terlalu malam kayaknya. Kita pun udah kelentak-lentuk. Bukan semangat. Jadi intinya poin-poin tadi ya saya kira sudah cukup ya. Ini sebenarnya sudah jadi buku nih, tinggal cetak, belum sempat cetak, lupa-lupa terus. Sudah mendekati
bisa mencetaknya insya Allah. Kita kumpulkan ini dari banyak kitab, ya kita susun, kita rapikan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencetak pada waktu yang lain kita bagikan. Demikian mungkin kalau ada yang disampaikan, ditanyakan, sekarang bersilakan. Gimana? Ya. Apakah hewan yang bunting boleh dijadikan korban? Ya, boleh dijadikan korban. Niki mesake. Kalau memang tahu bunting ya mesake. Tapi kalau bolehnya boleh. Bahkan para ulama ada pembahasan, ya. Kalau sudah terlanjur disembelih, ya kemudian ternyata di dalam perutnya ada janinnya, gimana hukumnya? Ada pembahasan seperti itu. Para ulama mengatakan bahwa ya penyembelihan induknya sudah mencakup janinnya. Ada pembahasan itu. Tapi kalau kita tahu jelas-jelas hamil, mosok ya tego. Nggih, nggih. Kalau secara agama boleh aja, boleh. Boleh. Tapi kalau apa mulai wis rada gedhi kan nggih, mesake. Nah, ngenteni delok metu kan ya iso didol, bisa kan? Ngenten nggih. Kalau bolehnya boleh. Ya, tapi kan mosok ora mesake. Jelas Pak nggih? Nggih. Langsung motong. Ya. Tapi memang dengan begitu cepat mati. Ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau dengan disembelih tadi 4 tadi, ya, dan sempurna itu cepat mati juga. Kenapa? Karena darah sudah keluar, sudah cepat mati. Ya. Adapun apa kemudian kakinya bergerak-gerak itu wajar, bukan karena kesakitan, tetapi karena memang itu otot-ototnya bergerak begitu, dan itu menurut kesehatan bagus. Karena bagus, karena itu semakin banyak gerak, dia makin banyak mengeluarkan darah. Itu sudah ada penelitian di barat, ada penelitian. Ya, kalau orang-orang barat kan mereka punya metode sebelum disembelih disetrum dulu. Jadi nyembelih wis geledak, belum mati, pingsan, sembelih. Itu ternyata ya ada penelitian di sebagian kaum muslimin di barat, saya lupa di Amerika atau di mana. Pertama, ternyata penyembelihan seperti itu lebih menyakitkan daripada penyembelihan kaum muslimin. Kita gerak-gerak itu karena ototnya, bukan karena dia kesakitan. Yang pertama, yang kedua, dengan banyak gerak-gerak itu banyak keluar darah. Dan keluar darah itu menjadikan daging itu sehat. Ya. Adapun yang tadi pingsan tadi, darah nggak keluar dengan sempurna. Sehingga darah banyak tertahan di dalam tubuhnya, dan ini bahaya secara kesehatan. Karena darah yang tertahan itu akan cepat membusuk dagingnya. Nah, ternyata ajaran Islam itu luar biasa. Ada penelitian-penelitian. Jelas ya? Tapi kalau memang dia yakin dengan ilmunya, dengan dipotong itu lebih cepat, ya tidak masalah. Dengan itu sudah cukup sebenarnya. Udah. Sekam gimana nggih? Nggih, menika yang terangkan, alhamdulillah ya, pembahasan walaupun ringkas tapi insya Allah lengkap ya tentang masalah kurban. Ya semoga Allah mudahkan bagi orang-orang yang diberi kemudahan dan rezeki untuk berkorban tahun ini, ya, sehingga menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Assalamualaikum. Nitih apa? Atas. Apa, Ade?